Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning for all students. How are you today? I hope all of you fresh and healthy today. We continue for the next material. Today our material about formal invitation. Maybe you have learned about formal invitation in junior high school, but now in vocational high school also, we will discuss more about formal invitation. Ya. Oke, are you ready? Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian itu harus terampil menyusun dan menyaksikan teks undangan resmi untuk melaksanakan komunikasi transaksional dan fungsional dengan guru dan teman, menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut, unsur kebahasaan yang benar, dan sesuai dengan konteks, secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, responsif, proaktif, dan cinta damai. Ya, kita lihat materi. Nah, invitation letter. Ini adalah contoh-contoh invitation letter ya. Kita akan bahas bagaimana membuat invitation letter, karena nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan akan Mem kasih nilai sebagai penilaian ketercapaian pokok bahasan invitation letter. Oke? Okay? What is invitation and what is used for? Nah, apa sih invitation letter itu dan untuk apa katanya? Ya. An invitation is a document written or printed or spoken word conveying the message by which one is invited. It is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. There are two kinds of invitation letter. Ya, ada formal invitation dan informal invitation. Yeah, next. What is formal invitation? Formal invitation is an invitation which follows a dynamic form, yeah, one or style in agreement with an established norm, custom, or values. For example, an invitation or a wedding, an invitation to a wedding. Bisa juga an invitation of engagement, ya. Bisa juga an invitation for circumcision. Bisa juga an invitation to the graduation ceremony. Jadi macam-macam jenis undangan, ya, yang biasanya kalian juga sudah menerimanya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin orang tua kalian diundang, atau kamu yang diundang. Nah, itu macam-macam. Ada wedding, invitation, circumcision. Circumcision itu sunatan ya. Engagement, invitation. Engagement itu tunangan. Ya, jadi macam-macam surat invitation. Bisa an invitation to wedding atau an invitation for engagement. Engagement itu tunangan ya. An invitation for circumcision, sunatan biasanya. Ya, atau an invitation to graduation ceremony. Ya, jadi tergantung event apa yang dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar kita. Kalian juga udah biasa menerima, mungkin mengundang orang tua kalian ya. Oke, next. The formal of a formal invitation. Formatnya bagaimana? The format of a formal invitation. Put the organization or host logo at the top of the invitation.
Itu yang pertama. Yang second, write the host's full name. Jadi nama orang yang diundang tuh harus nama lengkap ya. Biasanya kalau ditulis singkat-singkat atau nama kecil atau nama panggilan itu tidak polite ya, not polite, tidak sopan ya. Yang number 3 adalah extend the invitation, such as request your presence or cordially invites you to attend. 4, provide information about the event, a breakfast, an award ceremony, reception. State the purpose of the event in honor of. Ya, itu yang kelima. Next, number 6, provide the date of the event. Date, ya, provide the date. Dan next, number 7, write the time of the event in full. Nah, tulis waktunya, waktu acaranya itu dengan lengkap. Hari apa, bulan apa, tanggal, jam, itu maksudnya. Event in full ya. Write the time of the event in full. Itu maksudnya gitu. Kemudian provide the location of the event and its street address. Venue ya. Jadi lokasi acara itu di mana? Jelas. Jalan apa, alamannya di mana, sampai gang, sampai nomor rumahnya, sampai tempat resepsinya juga harus ada lengkap ya. Dan number 9, provide special instruction if any ya. Siapkan instruksi yang khusus, biasanya kalau memang ada instruksi khusus ya. Kalau enggak ada ya enggak usah. Next, last one, include your RSVP, please respond information. Itu maksudnya siapkan untuk respon information-nya. Apakah dia accepted atau dia declining gitu ya nanti ya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Oke, next. Formal invitation biasanya itu dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Undangan resmi ini umumnya ditandai dengan adanya singkatan RSVP di bagian bawah dari undangan tersebut. RSVP itu adalah singkatan dari bahasa Perancis untuk response ya, still goods flat. Artinya respon please, katanya please reply. Nah, respon please reply dalam bahasa Indonesia berarti mohon tanggapan atau jawaban. Jadi jangan kamu enggak tahu tuh RSVP itu sebenarnya itu kan bahasa Prancis. Cuman diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya respon please atau please reply, dalam bahasa Indonesia adalah mohon tanggapan dan jawaban. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah example. Example daripada formal invitation. Ini kebetulan acaranya adalah wedding ya. Kita lihat. Jadi, perhatikan ada name of the host. Nah, di situ. Ya, jadi siapa yang diundang? Tuan dan Nyonya Anantio. Kemudian kodenya prefacing of the invitation. Nah, itu harus ada. Kind of event-nya apa? Oh, itu wedding. Kind, jenis event. Jadi apa? Acaranya apa? Oh, wedding ceremony. Nah, kemudian itu ada tanggalnya jelas. On Friday, the 12th of December. Itu namanya date-nya. Time-nya kapan? Jam berapa? Time. At 7 o'clock. Di mana venue-nya? In Gedung Kartini misalnya. In gedung apa yang ada di sini ya? Ya, itu kebetulan Ibu kasih contoh. In Gedung Ngasirah. Jalan Jenderal Sudirman. Kudus ya. Itu di bawahnya itu namanya request to respond. RSVP ya. Jadi ada kontak teleponnya, ada Gmail code-nya ya. Kemudian ada special instruction. Dinner will be served at apa? Jadi biasanya kan ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin hidangannya tidak cocok atau apa gitu. Jadi harus disiapkan special instruction.
Misalnya disiapkan oleh rumah makan mana, jelas jenis makanannya itu seperti apa. Jadi yang orang yang akan datang itu tahu, oh makanannya gini, makannya seperti ini, asal apa bahan-bahannya gini. Nah, ngerti. Jadi mereka bisa menyesuaikan otomatis ya. Menyesuaikan makanan yang bisa cocok dimakan. Nah, mungkin ada yang ada penyakit, atau mungkin ada yang tidak makan jenis makanan itu, makanya perlunya ada special instruction. Ada juga biasanya dress code-nya, pakaiannya. Pakaian juga harus dikasih tahu di situ kalau memang perlu ya. Untuk special instruction biasanya kalau hari Kartini itu kan, acara hari Kartini itu kan, oh ibu-ibunya, remaja-remajanya itu pakai baju kebaya. Nah, itu masuk special instruction. Dikasih di situ. Terus makanannya misalnya ada panggang apa gitu. Kan ada orang-orang tertentu yang tidak makan ya, mungkin karena perbedaan ya kebiasaan atau apa gitu ya. Jadi perlu adanya special instruction supaya orang-orang yang diundang itu paham, mengerti, paham, dan apa ya, bisa menentukan follow the event or not gitu. Oke, next. The example of formal invitation. Ya, lihat contohnya. Ini yang formal invitation. Ya, to Mr. and Miss Michael Cole. Ini kebetulan wedding invitation. We began a road to a future filled with love and adventure. Please join us as we, Alexander, Liam, and Jacob Armstrong, join our life in marriage and wedding the 7th August 2019 at 7:30 in the morning, the classic ballroom of a Continental Hotel, ya, Legend Denpasar. Nah, itu seperti itu. Please RSVP-nya, nah, hubungi si Dina katanya. Ya, baik, paling tidak tanggal 1 Agustus 2019 gitu. Respond to formal invitation wedding. Ya, seperti itu ya, tinggal dibaca sendiri. Yes, Mr. and Mrs. Michael Cole accept. Itu kalau dia menerima. Accept with pleasure, menerima dengan senang hati. The kind invitation to Mr. and Miss Jacob Armstrong for wedding day. Ya, the 7th of August 2019. Jadi kalau dia menerima itu kayak gitu RSVP-nya. Kalau dia ternyata menolak karena sesuatu hal, karena busy, mungkin sibuk, maybe any other job, any other event ya, yang maybe more important ya, maka dia akan bilang no, katanya. Mr. and Mr. Michael Cole regretfully decline, katanya. Benar-benar minta maaf nih, tidak bisa hadir. The kind of invitation of, tidak bisa hadir pada undangan ya Mr. and Miss Jacob Armstrong for wedding day ya pada tanggal 7 on Agust 2019. Seperti itulah contoh-contoh daripada respon ya to formal invitation wedding. Ya, paham ya? Next. Business ya, ethics for RSVP ya. To Mr. and Danny Smith, General Manager of Starside Inc. Jalan Menteng, number 27 Jakarta. There Mr. Smith. We write this letter in order to request your honorable presence in our company 25th anniversary celebration. The celebration will be held on, ya, tanggalnya berapa? September 16, 2019, ya. Hoursnya jamnya 7 o'clock p.m. to 10 p.m. ya. Venue-nya apa? Casanova Hotel,
Nah, itu di Hotel Casanova. Terus itu pada lantai berapa? Ya, 7 pada lantai meeting room. Ya, we hope Mr. and Miss Smith would be available to come and join us. We would like to see you both during our company anniversary celebration. Ya, your sensory, ya, Alex Lambert. General Manager Grow Strong. Nah, itu RSVP-nya. Ada RSVP-nya tuh, lihat dress bisnisnya apa. Dressnya itu apa, bisnis. Oke, next. Nah, ini juga contoh. Silakan dibaca. Ya. Udah Ibu bacakan semua ya. Ini aja contoh-contoh aja ya. Next. Nah, ini juga masih example. Ya. Ini kebetulan dia dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa nggak baca kan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Menengah Anak Emas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Barat. Nah, nomor berapa? Subjeknya apa? Acaranya apa? Undangan rapat, lampiran 2 buah. Semua murid, ya, guardian. Sehubungan dengan surat ini, kami menyampaikan undangan kepada semua wali siswa untuk menghadiri pertemuan untuk perpisahan siswa kelas 3. Kami akan mengadakan pertemuan di sekolah pada jam pagi pada hari Sabtu, 6 April 2019. Kami berharap semua orang tua atau wali siswa kelas 3 dapat datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nanti tugas MEM tuh kamu harus buat dalam bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tinggal dibaca aja, diselesaikan sendiri. Ya, oke, next. Kalian bisa download materi MEM di web SMK. Oke, next. Nah, ini juga masih contoh. Ini bisnis event. Ini urusan bisnis nih. Nah, ini yang penting buat kalian, karena kalian nanti setelah tamat SMK, kalian nanti akan menjadi seorang businessman yang bekerja di sebuah kantor. Mungkin kalian selalu over and request order ya, something product ya. Maybe ya. Jadi you must have a special ability to write a letter like this, business letter ya. Contohnya, to Mr. Brand Folder Sales ya. We would like to invite you attend the apa tuh? Itu nih matanya agak kabur-kabur sedikit ya. Ya, dibaca aja sendiri ya, tulisannya kecil sekali. Ya, silakan dibaca sendiri. Next, response card. Response card is usually included in the invitation, and the invited person should return it to the inviter to confirm, ya. Responding the formal invitation, bagaimana sih menanggapi undangan formal, ya, formal invitation gimana? Formal invitation should be responded to within 3 days, ya, paling tidak 3 hari itu harus udah direspon, ya. Jangan tidak direspon. Nanti susah mereka menyiapkan akomodasinya, ya, dan sebagainya. Banyak itu yang dipersiapkan, kasihan. Jadi harus dibalas hadir atau tidak, accept or declining ya. Please you contact the inviter. The replies have to be handwritten ya. Reason should be brief. Please state for declining the invitation ya. Jadi kalau kamu tadi menolak itu gimana? Nah, kalau kamu menerima itu acceptance. Mr. and Miss Jokowi accept. Nah, itu berarti accept with pleasure, menerima dengan senang hati katanya. Ya. Kind of invitation daripada Tuan and Miss Anantyo to the wedding ceremony of their brother on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Ya. Jadi begitu juga kalau kamu menolak juga harus buat kalimat seperti itu. Itu kebetulan Mr. and Miss Yusuf Kala accept. Sukala juga menerima the invitation with pleasure. Menerima undangan dengan senang hati. Ya.
Itu namanya tata krama, harus ada responnya ya. Oke, next. Ini acceptance juga, contoh acceptance juga. Mr. Enrich Kapoor has the pleasure in accepting the invitation to Mrs. and Mr. P.D. Agarwal for their son's marriage. Nah, on 30 August, ya, pada jam 11 at 2 p.m. He will be glad to attend the marriage on time and bless the newly married couple. He has all the best wishes for the bride and groom on that special day. Ya. Itu kalau declining, kalau menolak. Jadi tidak selamanya juga kalau kita diundang orang itu menerima, pasti ada hal-hal ya. Suatu saat mungkin ya, ya mudah-mudahan selalu menerima. Ya, kadang-kadang ada hal yang lebih penting. Jadi harus kasih balasan, declining or regret, menolak ya. Jadi dengan kalimat yang sopan, contohnya, Mr. Prabowo regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Anantyo for Friday. Jadi Pak Prabowo menolak karena apa? Pada tanggal 12 itu kenapa? Due to prior judgment. Ya. Mr. and Mr. Hatta regret, itu juga dia menolak, to decline invitation due to health reason, karena alasan kesehatan, mungkin lagi sakit. Ya, jadi Pak Hatta lagi sakit, dia juga menolak undangan Pak Anantyo. Jadi tidak selamanya undangan itu diterima. Jadi yang penting kita mempunyai komunikasi yang baik. Oke, next. Declining. Ini declining juga masih. Ya, baca sendiri. Mr. Enrich Kapoor. Juga dia, apa nih? Much pleasure in receiving. Oh, dia menerima. Dia menerima nih ya. Receiving. Ini expression of inviting. Nah, ini inviting sama responding. Kamu harus bisa bedakan itu. Ya, jadi kalau kamu inviting, would you like to invite you to dinner? Nah, kalau kamu accept, kamu bilang that would be very nice. Thanks. Terus kalau dia ngajak, we would like to join us at the court. Kalau kamu accept, menerima, okay, I'm happy to do that. Kalau dia ngundangnya, would you like to join the school art performance? Kalau dia okay, sure, I have been waiting for the best moment to join it. Kalau dia menolak, gimana kalimatnya? Please, come to my mobile kiosk this afternoon. Dia menolak, mungkin tidak sempat. Maka dia bilang, declining invitasinya gimana? Sorry, I had no free time this afternoon. Maaf, saya tidak ada waktu sore ini. I will be happy if you came to my house next Sunday. Nah, kalau menolak, katakanlah dengan sopan. Actually, I would like to come. Sebenarnya saya mau datang. But I have something to do next Sunday. Tapi aku ada pekerjaan. Ya, seperti itulah tata krama di dalam menerima dan menolak undangan yang baik ya. Jadi harus kalian pelajari itu untuk masa depan kalian nanti di dunia kerja dan terjun di masyarakat itu seperti bagaimana seharusnya. Oke. Next. Tip for writing invitation to event ya. Jadi tipnya macam mana? Menulis undangan, ya. Menulis undangan untuk suatu acara. Describe the event. Jadi kamu harus describe the event dulu. Acaranya apa? Be sure to cover the detail location. Nah, yakinkan tuh lokasinya di mana, time-nya, date-nya, tanggalnya, kapan, dress-nya, pakaiannya apa, direction-nya, aturannya gimana. Ya, jadi harus dipikirkan itu kalau kamu mau writing invitation. Yang berikutnya adalah provide a reply card, email address or phone number for responding. Jadi jangan lupa itu selalu kasih tahu kontak teleponnya supaya bisa respon
your invitation. Oke, jelas ya, clear ya. Oke, next. Nah, ini sekarang adalah sudah selesai materinya, sekarang adalah tugas kalian. Supaya kalian paham materi yang MEM ajarkan, kalian harus mengerjakan tugas. Nah, akan MEM kasih nilai sebagai penilaian untuk pokok bahasan ini. Ya. Tugasnya adalah, nah, catat saja. Please you make example of formal invitation letter and informal invitation letter. Ya. Jadi tugas kamu adalah membuat satu contoh bentuk surat undangan formal, ya, yang lengkap dengan sesuai yang kita pelajari, apa-apa aturannya. Kemudian satu lagi, buat contoh surat yang informal invitation, ya, yang resmi sama tidak resmi. Resmi satu, tidak resmi satu, ya. Jadi otomatis sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari. Ya, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Jadi dalam bahasa Inggris, ya, in English language, not in Indonesia, ya. You make, ya, 2 example of invitation letter. The first one is formal invitation, and the second one informal invitation letter. Oke, saya rasa sampai ke sini pertemuan kita untuk membahas materi tentang invitation letter. Semoga kalian memahami, kalian pelajari lebih lanjut, pahami. Kalau tidak paham bisa kontak ke MEM. Oke, thank you very much. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Goodbye.